Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, sehat semuanya. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Eri. Kita nanti akan belajar dan kita sudah masuk di buku tema 2. Nanti kita akan belajar tentang apa ini. Nah, tapi sebelumnya Pak Eri ingatkan dulu, sudah berdoa ya. Sudah berdoa, sudah sholat duha, sudah mengaji semuanya. Semuanya sudah ya. Lah, kali ini kita akan belajar tentang garis bilangan, ya kan? Apa sih sebenarnya garis bilangan itu? Terus nanti ada juga penjumlahan menggunakan garis bilangan, melengkapi garis bilangan. Nah, tapi sebelumnya, yuk kita lihat dulu di samping ini belum ada ya, wah masih kosong ini ya, di tengah hutan kok ya. Yuk kita tampilkan dulu papannya, nah, papan putih, nah seperti ini. Lah, kita mulai. Sudah siap ya anak-anak? Nah, kalau sudah siap, itu Pak gurunya sudah siap-siap itu di situ. Garis bilangan. Oh, ternyata hari ini ada yang menemani itu. Ada yang sudah gembira karena mau belajar bareng ini ya tentang garis bilangan. Sebelumnya anak-anak siapkan dulu yuk bukunya. Diambil dulu. Nah, yuk siap-siap dulu ambil buku tema 2. Oh, lari. Oh, lari diambil. Sudah diambil? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar melengkapi sebuah garis bilangan terlebih dahulu. Nah, tapi bagaimana cara membuat garis bilangan? Nah, nanti cara membuat garis bilangan adalah nanti kita membuat garis lurus dulu di sini ya. Nah, tapi nanti anak-anak bikin garis di bukunya. Sret, seperti ini. Pakai penggaris. Ya kan? Kita buat garis seperti ini. Terus kemudian dari garis ini kita kasih titik-titik di sini. Nah, sama kan seperti yang ada di penggarismu itu ya. Kalau kamu sudah punya penggaris, itu nanti pasti ada titik-titiknya. Seperti ini ya, 1, 2, dan seterusnya. Lah, terus sampai ujung. Ingat, jaraknya ini sama. Kalau ini jaraknya 1 cm, ya nanti kamu buatnya 1 cm. Jaraknya 2 cm, ya nanti 2 cm terus, seperti itu. Ya, terus berikutnya kita kasih angka. Nah, angkanya berapa? Kita mulai dari angka yang kecil di sebelah kiri. Nah, kan sama kayak penggaris itu yang kecil di kiri. Itu peraturannya. Nah, seperti ini. Yang kecil ada di kiri. Kita tanya. Nanti kita tanya. Lah, yang kecil sudah di kiri nih. Ada angka 0, 1, 2. Loh, kok ada huruf A? Ada huruf B. Kemudian ada angka 5, 6. Kok ada huruf C? Ada apa ini ya? Diberi warna merah ini ya. Lah, yang namanya garis bilangan itu anak-anak, jadi garisnya ini berisi bilangan atau angka. Tidak boleh selain itu. Berarti ini yang A, B, C, D, dan E ini bukan bilangan kan? Berarti ini kita harus ganti. Nah, menurut kalian angka berapa sajakah yang hilang? Nah, sebelum kita jawab, yuk kita tanya sama peraturannya dulu. Sama si pensil ini ya. Oh, si pensil ngasih peraturan. Peraturannya, garis bilangan dimulai dari angka 0. Nah, ini sudah benar ya? Sudah dimulai dari angka 0. Kemudian garis bilangan harus ditulis urut. Ini sudah urut belum? Ada 0, 1, 2, urut ya. Tapi ini ada yang hilang. Angka terkecil ada di kiri. Sudah benar ya? Yang kecil ada di kiri. Nah, kemudian semakin ke kanan semakin besar. Nah, ini jaraknya 1, 1 ya. 0 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi nanti kita bisa nebak ini. Semakin ke kanan semakin besar. Nah, sekarang kita coba. Huruf A ini kira-kira angka berapa? Ya, tinggal kita urutkan. 0, 1, 2, berapa? 3. Benar. Nah, A ini angka 3. Berarti yang B 4. Nah, benar kan? Setelah 4, 5, 6. Yang C 7 ya. Kemudian 8, 9, 10. Setelah 10, huruf D 11. Benar. Terus kemudian huruf E 12. Jadi ini seharusnya ini angka 3, ini angka 4, yang C ini angka 7, yang D ini angka 11, yang E 12. Maka ini nanti akan jadi garis bilang. Sekarang coba, kalau Pak Eri punya tantangan buat kalian ini setelah ini. Coba yang berikut ini kalian lengkapi lagi. Nah, kalau ini, lah. Ini setelah angka 0, 4. Setelah angka 4, 8. Lah, kira-kira huruf A? Nah, wah itu terkejut. Wah, bisa nggak ya? Nah, tentunya bisa dong. Angka berapa saja yang hilang? Nah, caranya adalah anak-anak
kamu hitung dulu ini selisihnya berapa, 0 sampai 4. Tetap dengan peraturannya yang tadi ya. Ya, dimulai dari angka 0, harus urut. Yang paling kecil di kiri, semakin ke kanan semakin besar. Yuk coba angka 0 ke 4, selisih 4, ya kan? 4 ke 8 selisih 4 juga. Berarti ini selisihnya 4. Lompat 4 nanti. Yuk coba. Setelah 4, 8. Setelah 8, tambah 4, 12. Berarti A12. Setelah 12, tambah 4, yuk. 12 tambah 4. 16. B-nya 16. 16 tambah 4, 20. Ya kan? 20 tambah 4, 24. Kemudian 28. Terus 32, 36, 40. Habis 40, yuk tambah 4 lagi. 44. Berikutnya tambah 4, 48. Lah, ini masih terkejut saja ya. Padahal kita sudah bisa jawab ya. Masih terkejut. Yuk, berikutnya. Nah, ini sudah bisa ya melengkapi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau ada penjumlahan tapi dengan garis bilangan. Nah, penjumlahan dengan garis bilangan. Contohnya seperti ini, 3 tambah 2. Ini kalau kita hitung langsung mudah ya. 3 tambah 2, langsung tahu anak-anak jawabannya. Tapi bagaimana kalau dengan garis bilangan? Nah, ini nanti akan berguna kalau anak-anak ini baru ngukur ya, ngukur panjang. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Pertama, langkah pertama adalah kita membuat garis bilangannya dulu. Garis lurus, seret. Ini udah Pak Iri siapkan. Garis lurus, seret. Kemudian kasih titik-titik lagi. Kayak tadi, kasih angka urut. Nah, ini 0, 1, 2. Ini enggak lompat-lompat ya, semuanya urut ya. Kalau tadi lompat-lompat 4. Nah, Pak Iri buat yang urut. Terus kemudian baru kita pakai ini garis bilangannya. 3 ditambah 2. Yuk, kita mulai dari angka yang depan dulu 3. Langkah pertama, nah, caranya bagaimana? Yuk, tanya. Cipmung. Nah, yang tadi tupainya. Oh, itu tupainya. Oh, tertutup ini ternyata ya. Tertutup oleh apa namanya? Gambarnya Pak Eri. Pak Eri tak geser sedikit. Iya, geser sedikit Pak Erinya. Iya, Pak Erinya geser. Sudah kelihatan ya sekarang? Nah, Pak Eri sekarang ke sini biar kelihatan nanti. Nah, biar kamu bisa lihat Pak Eri. Langkahnya, yang pertama, carilah titik awal bilangan pertama dari angka 0. Nah, titik awalnya gimana? Angka 3 kan? Kita mulai dari angka 3 ini. Kita mulai ya dari angka 0, 3 ke kanan. Yuk, lihat. Ya, 3 ke kanan. Seperti ini caranya. 1, kan? 2, 3. Berarti di angka 3. Terus kita kasih yang namanya garis lengkung di sini nanti. Garis lengkung. Yuk, kasih garis lengkung seperti ini. Ya kan? Terus bawahnya kamu kasih angka 3. Nah, 3. Kemudian ditambah 2. Nah, karena ditambah 2 berarti kita ke kanan 2. Ke kanan 2, ya kan? Nanti anak-anak buat ya, seperti ini caranya. Nah, ke kanan 1, 2. Ya kan? Sudah ada 2. Berarti berhenti di angka berapa? Angka 5. Kasih garis lagi, seret 5. Tandai dulu angka 5-nya. Nah, kasih angka 2 dulu ya. 3 ditambah 2. Tandai dulu angka 5-nya. Nah, kasih bintang. Berarti jawabannya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Seperti ini buatnya kalau dari garis bilangan. Jadi 3 ditambah 2. Terus untuk menuliskan hasil kita buat garis yang lebih panjang. Dari angka 0 menuju ke angka 5. Bawahnya kamu kasih angka 5 sebagai hasil dari penjumlahan. Seperti itu. Paham belum ini? Kita ulangi ya. Ganti angka tapi ya tidak ini lagi. Yuk ganti. Ayo coba lagi. Yuk. 4 ditambah 7. Ya, sama caranya. Kita buat dulu garis bilangan. Nah, yuk kan guys. Ya, seperti ini ya. Pak Iri sudah buat garisnya ini. Angka 0, 1 sampai 12. Kemudian angka pertama adalah angka 4. Ya kan? Angka pertama adalah angka 4. Berarti dari angka 0 ini kita lompat ke kanan 4. 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Yuk. 1, 2, 3, 4.
tunjuk pakai jari ya. Oh, berarti berhenti di angka 4. Buatlah garis lengkung dari angka 0 sampai angka 4 seperti ini. Nah, terus kemudian di bawahnya kasih angka 4. Nah, ditambah 7. Nah, berarti dari angka 4 ini kita nanti ditunjuk maju ke kanan. Nah, ke arah kanan 7. Ya, dari angka 4 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berhenti di angka 11. Kita tarik garis tapi tidak dari angka 0. Dari angka 4 tadi, karena kita pertama tadi berhenti di angka 4. Jadi kita tarik garis seret. Nah, bawahnya kita kasih angka penjumlahnya. Angka tuh 7. Nah, seperti ini. Hasilnya berapa? Untuk menuliskan hasil, tandai dulu ya, angkanya hasilnya itu hasilnya di sini nih. Untuk menuliskan hasil, nah kamu kalau di bukumu nanti dilingkari. Nulis hasilnya dari angka 0 ini kita tarik garis sampai ke yang kita tandai. Nah, seperti ini. Terus bawahnya dituliskan hasilnya. Hasilnya adalah 11. Ini kenapa masih? Dia masih terkejut. Mungkin dia terkejut karena kita sudah bisa menjawabnya. Oh, masih terkejut. Yuk, berikutnya. Seandainya soal cerita bagaimana ya? Nah, Pak Iri ada. Bagaimana kalau soal cerita? Nah, ini. Lani mengukur 2 batang lidi 7 cm dan 5 cm. Berapakah panjang kedua lidi? Nah, sebelum menjawab, kamu harus membuat kalimat matematikanya atau kalimat penjumlahannya. 7 dan 5 berarti 7 ditambah 5 dibuat seperti ini. 7 tambah 5 sama dengan titik-titik. Terus kemudian kita buat garis bilangan seperti tadi. Seret. Wah, Pak ini sudah punya, makanya langsung muncul. Kan? Terus kemudian 7 dari angka 0 dulu. Maju ke kanan. 1, 2, ya kan? Dan terusnya. Yuk kita tunjuk pakai jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 7. Terus kemudian setelah itu, yuk kamu buat garis lengkung sampai angka 7. Seret. Nah, seperti ini. Kalau sudah membuat garis lengkung, jangan lupa bawahnya kasih angka 7. Ting. Nah, berarti menunjukkan angka pertama adalah angka 7. Kemudian ditambah 5. Ditambah 5, kita ke kanan lagi 5 angka. Ya kan? Geser ke kanan 5 angka. Tapi ingat, mulainya bukan dari angka 0, tapi dari yang terakhir kita berhenti. Tadi berhenti kita di angka 7, berarti dimulai dari angka 7. Kita tunjuk ke kanannya 5. Nah, 7 berarti nanti dimulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 12. Kemudian setelah itu buat garis lengkung dari angka 7 sampai angka 12. Karena angka 12-nya kan nilainya, hasilnya tadi ya. Seret, seperti ini. Terus kemudian kasih angka penjumlahnya. Tadi angka 5, berarti taruh di bawahnya sini angka 5. Nah, jangan lupa karena kita sudah tahu hasilnya kita tandai, lingkari atau dikasih tanda apa. Ini Pak Eri kasih tanda bintang. Untuk menuliskan hasilnya dari angka 0 ini kita tarik garis seret sampai angka 12. Sering. Nah, terus kemudian kasih angka berapa? 12. Oh, berarti atau kita jawab seperti di bawahnya. Kita buat kalimat jadi karena ini soal cerita di bawahnya sini. Jadi, panjang kedua lidi Lani adalah 12 cm. Anak-anak, kita rayakan dulu karena anak-anak tak bisa menjawabnya. Wah, oh itu gembira dia. Hore, ya. Dia bilang hore gitu. Ayo kita coba lagi sekali lagi yuk. Nah, Pak Eri masih punya contoh lagi nih. Kita coba lagi. Panjang sebuah ranting kayu adalah 5 cm ya. Panjang ranting berikutnya adalah 6 cm. Berapa panjang kedua ranting? Yuk, caranya sama. Kita buat garis bilangan. Kok lupa? Jangan langsung garis bilangan. Membuat kalimat matematikanya, angkanya dulu ditulis di sini. Nah, 5 tambah 6 sama dengan titik-titik. Ya kan? Terus kemudian kamu buat ya namanya garis bilangan. Nah, Pak ini udah punya, makanya langsung tutup. Ya kan?
Kalau nanti kamu buatnya yuk pakai penggaris, tarik garis, serut. Kemudian kamu kasih titik-titik jaraknya sama, baru kasih angka. Yuk kita buat dulu. 5 tambah 6 berarti dari angka 0 kita ke kanan 5 langkah. Yuk ditunjuk dari angka setelah 0 1 kan. Yuk ke kanannya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di sini. Kamu tarik garis dari angka 0. Seret, seperti ini. Ini bisa sambil kamu nyoba di rumah. Terus kemudian di bawahnya kamu kasih angka 5. Menunjukkan ini angka 5 dulu. 5 kan. Nah, berikutnya kamu buat lagi ke kanan. Ini kanan ditambah 6 berarti ke kanan berapa? 6 ya, ke kanan ini. Yuk ditunjuk pakai jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di angka 11. Kamu tarik garis dulu dari angka 5 sampai 11. Seret. Nah, jangan lupa kasih angka berapa? 6 karena tadi kita 6 langkah. Jangan lupa tandani dulu jawabannya. Angka 11 kamu kasih tanda. Boleh dilingkari, boleh dikasih tanda yang lain yang bintang juga boleh. Terus kemudian untuk menunjukkan hasilnya, kamu tarik garis dari angka 0 sampai 11 panjang banget berarti. Yuk seperti ini. Jangan lupa bawahnya kasih angka sebagai hasilnya. Nah, kita buat kalimat jadinya atau kaji di bawahnya. Jadi panjang kedua lidilani, oh kok lidilani ini salah ya, harusnya bukan lidilani. Panjang kedua ranting kayu, ya ini salah nulis, adalah 11 cm. Dirayakan tidak ini sama si tupai? Karena kita bisa jawab. Oh tupainya masih ikut aja ya, dia setia belajar dengan kita. Ada lagi enggak? Oh ternyata Pak Eri ini hanya sampai ini saja. Mudah kan anak-anak? Silahkan untuk mengetes pemahaman anak-anak di rumah belajar lewat video ini. Coba anak-anak buka bukunya. Yuk cek pemahamanmu. Oh itu diacungi jempol itu. Buka buku tematikmu ya, buku tema 2 halaman 144 sampai 145. Oke, nah, katanya gitu. Kerjakan, kemudian minta orang tuamu untuk mengawasi, ya kan? Nah, silahkan dibuka bukunya. Nah, demikian dari Pak Heri anak-anak. Semoga hari ini anak-anak diberi kemudahan dalam mencari ilmu dan diberi pemahaman yang mudah. Silahkan mencoba, terus nanti bertanya pada orang tuamu kira-kira sudah benar atau belum. Demikian dari Pak Heri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.